Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir dari SMP Negeri 1 Telugulang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, membantu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang sudah saya susun yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang sudah saya susun yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Adapun tahapan Bagja yang sudah saya susun sebagai berikut. Pada poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang sudah saya susun antara lain: 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid? Yang kedua, mengapa murid kurang berminat dalam belajar? Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar murid? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan secara langsung pengamatan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, berdiskusi dengan murid secara langsung mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Pada poin ambil pembelajaran, pertanyaan yang sudah saya susun yaitu: siapa saja yang sudah menanamkan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar murid? Yang kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar murid? Yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan minat belajar murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari contoh nyata praktik baik dari rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran bagi murid-murid. Yang kedua, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru tersebut, mencari sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang sudah saya susun: harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana perasaan guru yang muridnya memiliki minat belajar yang tinggi?
Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu bersama guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang sudah saya susun. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar murid? Yang kedua, bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat belajar murid bisa dilaksanakan konsisten? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar murid terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat deskripsi minat dan gaya belajar murid melalui survei dan wawancara. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang sesuai untuk meningkat minat belajar murid. Yang ketiga, mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi murid. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang sudah saya susun, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar murid dalam pembelajaran? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Selalu melakukan refleksi pada setiap pembelajaran dan akhir pembelajaran. Selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk berpendapat, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran, dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Demikianlah modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.